Shalom, kembali lagi bersama kami Youth Leba Arum. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk berdoa menghadap Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu. Sebentar lagi kami akan beribadah Tuhan, menaikkan pujian syukur kami, penyembahan kami ke hadirat-Mu. Layakan setiap kami Bapa, dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa-Mu sempurna, kami percaya Engkau hadir Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, biarkan Roh-Mu terus melawat kami, biarkan ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menyembah Tuhan, katakan amin. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your
biarkan setiap perkataan Tuhan yang keluar Tuhan itu berasal daripada-Mu. Biarkan setiap firman yang dibagikan kepada setiap kami dapat menguatkan roh kami Tuhan, dapat membangkitkan iman kami. Dan biarkan setiap telinga kami Tuhan yang mendengar Kau urapi, biar firman yang Kau bagikan dapat bertumbuh, berakar yang kuat dan berbuah yang manis dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom anak muda. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di hari Minggu. Gimana kabarnya? Luar biasa. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum itu, saya ingin saudara kembali pejamkan mata saudara, kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berada dalam satu hadirat-Mu, walaupun kami tidak berkumpul secara fisik Tuhan, tapi kami sudah berkumpul menjadi satu roh di dalam hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami ingin duduk diam di dalam hadirat-Mu, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu untuk kami semua anak muda-Mu, tentang iman yang membawa kami pada mujizat-Mu ya Bapa. Mari jamah setiap kami, jamah hamba-Mu yang hina ini Tuhan, dan jamah kami semua yang mendengarkan firman-Mu, sehingga iman hari ini mereka dapat dikuatkan, mereka dapat diteguhkan kembali, mereka dapat dibangkitkan kembali, sehingga ada memunculkan mujizat-Mu nyata untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap dengan firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Renungan hari ini saya ambil tema tentang iman membawa mujizat. Di Markus pasal 5 ayat yang 24 sampai 34 saya bacakan. Markus pasal 5 ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan kau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gentar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Anak muda, hari-hari ini kita tahu kondisinya semua lagi bertahan. Perusahaan lagi bertahan, sekolah juga lagi bertahan. Ya, dia pakai daring yang perusahaan berbagai mana caranya dia pakai untuk tidak perusahaannya tidak hancur atau perusahaan tidak kolaps. Ada beberapa perusahaan sudah banyak memperlakukan PHK besar-besaran. Tapi ada juga perusahaan lagi mengurangi biaya tenaganya dengan cara shift-shiftnya dirubah. Ada yang masuk 1 minggu itu cuma 3 harinya libur. Seperti itu untuk bisa survive, untuk tetap bisa bertahan di kondisi seperti ini.
Dan seringkali kondisi seperti ini membuat iman kita itu goyah. Iman kita kadang-kali gak kuat, jatuh, bahkan kita mengeluh, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Bahkan ada yang sampai kehilangan imannya. Izinkan saya untuk membagikan tentang renungan hari ini tentang iman yang membawa mujizat dari cerita perikop tentang perempuan pendarahan 12 tahun. Kita tahu bahwa pendarahan 12 tahun itu sangatlah gak enak. Orang sakit aja, itu sekujur tubuhnya aja pasti akan mengalami sakit semua, apalagi 12 tahun pendarahan. Dia merangkak aja itu pasti sangat susah sekali. Berdiri pasti nggak mungkin bisa, berjalan apalagi. Yang kedua, yang dialami sama perempuan pendarahan 12 tahun apa? Selain dia mengalami sakit, hartanya habis. Dia udah ke tabib, dia udah ke dokter, nggak bisa menyembuhkan, malah tambah parah katanya. Sakitnya semakin parah. Lalu apa yang terjadi? Mungkin si perempuan ini punya pemikiran, aku ini dikutuk sama Tuhan. Ada intimidasi dalam dirinya. Aku berdosa sama Tuhan, aku dikutuk sama Tuhan sehingga aku mengalami ini, bla bla bla. Padahal Tuhan tidak pernah mengutuk orang, saudara. Tuhan sangat sayang kita. Kasih karunia-Nya, dia rela mati di kayu salib. Kalau Tuhan sudah selesai, segala penderitaan kita sudah ditanggung sama Tuhan. Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan sekarang, di dalam favor-Nya Tuhan. Tuhan hadir itu membawa damai, bukan membawa malapetaka. Minggu lalu kalau kita tahu tentang rencana Tuhan, bahwa Pendeta Rafaya sudah membagikan tentang rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kita amini itu. Kemudian apa yang terjadi saat ini? Iman kita bagaimana? Ayat 28 adalah kuncinya. Dikatakan di sini, perempuan itu berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia bangkit, dia punya iman, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di Lukas pasal 8:44 dikatakan bukan menjamah jubahnya, tapi dikatakan menjamah jumbai jubahnya. Jumbai bicara tentang pucuk. Sekedar pucuk jubahnya dia akan sembuh, saudara. Imannya besar sekali. Tuhan berkata, kalau engkau punya iman sebiji sesawi saja, engkau dapat memindahkan gunung itu berpindah, gunung itu akan berpindah. Tuhan butuh iman, saudara. Saat mujizat itu terjadi, yang dibutuhkan adalah butuh iman. Mujizat bisa terjadi. Itu seperti harus ada prosesnya, iman yang bekerja. Iman pengharapan bekerja, baru memunculkan mujizat. Mujizat bisa terjadi kalau ada masalah terjadi. Kalau kondisi yang baik-baik, tidak mungkin saudara akan datang pada Yesus. Kondisi yang baik-baik, mungkin saudara akan lupa, sibuk bekerja. Lupa doa, kenapa? Sibuk kok. Sibuk untuk garap pekerjaan ini, itu kok. Tapi waktu di lockdown, waktu di sekolahnya nggak bisa masuk sekolah, hanya cuma daring beberapa jam saja, masa nggak bisa berdoa? Ambil waktu, saudara. Ambil waktu 10 menit, 15 menit intim sama Tuhan. Bangun imanmu bersama Tuhan. Suatu kita mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya. Kalau saya bisa ngomongkan pada diri saya waktu saya mengalami krisis, saya ngomong, asal aku dekat sama Tuhan, perekonomianku pasti sembuh. Saat itu juga iman saya menyelubungi jiwa dan pikiran saya. Saudaraku, iblis bisa menyerang kita, anak-anak Tuhan, hanya sekedar pikiran dan jiwa. Perasaan kehendak, hawa nafsu, itu jiwa. Pikiran di jiwa, hati di jiwa. Tapi bicara tentang roh, dia tidak bisa menjamah roh itu. Kenapa? Kalau orang sudah percaya Yesus, roh Tuhan sudah bersemayam. Tinggal kita mau mengaktifkan enggak roh Tuhan itu. Seringkali anak muda tidak pernah mengaktifkan. Yang dilakukan adalah mengalihkan fokus.
Aku nggak dapat teman sekarang kok. Aku lagi dijauhi sama temanku. Aku lagi dibully sama teman. Apa yang aku lakukan? Aku harus berubah total. Aku jadi anak pang. Aku menjadi anak yang rusak. Aku menjadi pergaulan yang melakukan hal yang dosa agar bisa diterima sama teman-teman. Mulai merokok, mulai minum-minuman. Agar untuk apa sih? Untuk diterima. Manusia butuh pengakuan. Manusia butuh penerima. Dan anak muda zaman-zaman sekarang ini seringkali mengalami hal itu. Padahal Tuhan tidak mau seperti itu. Ayo anak muda, perkatakan iman mulai saat ini. Mulai saat ini. Setelah kita memperkatakan iman, lakukan. Waktu saya ngomong, saat aku datang sama Tuhan, pemulihan pasti terjadi dalam keluargaku. Saat aku datang sama Tuhan, pemulihan pada diriku, aku pasti akan terjadi. Saudaraku, jangan bilang kalau kondisi sekarang ini tidak mempengaruhi. Saya sharing semakin hari, bukan masalah saya mendekati pernikahan, bukan masalah semakin selesai masalah itu. Enggak, masalah keluarga semakin kompleks. Kalau kita nggak jaga hati, kalau saya nggak jaga hati, mungkin nggak tahu apakah bisa lanjut pernikahan atau tidak. Karena semakin kompleks, maka saya butuh Tuhan. Baik dalam pekerjaan, dalam hubungan antara orang tua dengan anak, dengan hubungan antara saya dengan pasangan saya, seperti itu. Dan dilakukan. Mulai mendekat sama Tuhan. Untuk Tuhan bisa ada mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Di ayat 29 dikatakan seketika itu juga berhentilah pendarahan itu. Mujizat terjadi, saudara. Saudara mungkin berkata, ini kan hanya cuma cerita. Aku sudah doa kok. Bertahun-tahun aku sudah doa tentang keluargaku. Tuhan gak pulihkan. Jawaban Tuhan ada 3, saudara. Ya, tidak, dan tunggu. Mungkin saudara seperti perempuan 12 tahun ini. Iman saudara diuji. Jangan dikira masuk bisa menjamah jubahnya itu gampang. Gak mudah. Coba bayangkan dari di ayat 24. Itu berbondong-bondong. Berdesak-desakan. Gimana caranya? Salah ngambil jubah orang, perempuan itu pasti mati. Karena dianggap dia najis. Kalau kita tahu orang Israel, kalau orang itu lagi pendarahan atau orang itu lagi itu, dia akan diasingkan di satu kota. Dia tidak boleh masuk. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai udah dikutuk atau yang najis. Tapi dia memberanikan diri. Itu yang Tuhan ingin. Iman butuh keberanian, saudara. Jangan jadi pengecut. Anak muda gak boleh jadi pengecut. Anak Tuhan gak boleh jadi pengecut. Anak Tuhan harus menjadi pemberani. Anak Tuhan harus menjadi orang yang punya iman yang kuat. Gitu. Mentalnya mental baja, bukan mental tempe. Yang dilakukan sama perempuan 12 tahun pendarahan ini, resikonya besar. Dia tahu dia pasti mati kalau salju. Tapi dia fokus sama Tuhan. Dia hanya cuma ngomong, asalku jamah jumbai jubahnya, aku pasti akan sembuh. Katakan dengan iman mulai saat ini, asal aku dekat sama Tuhan, pemulihan terjadi dalam hidup. Asalku aku datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup. Di ayat 30, seketika itu juga kuasa Tuhan yang ada dalam diri Tuhan Yesus itu keluar. Tuhan tuh sayang sama kita.
Saat kita yakin dan percaya, kuasa Tuhan mengalir saat itu juga kepada saudara. Mungkin saudara mengalami sakit untuk saat ini. Mungkin saudara mengalami hal yang gak enak saat ini. Katakan dengan iman mulai saat ini. Asal aku dekat sama Tuhan, asal aku punya iman sama Tuhan sungguh-sungguh. Masalah boleh datang. Masalah boleh menghampiri aku. Bertubi-tubi mungkin. Tapi Tuhan pasti menolong aku. Tapi Tuhan pasti menolong aku. Katakan itu terus berulang-ulang sampai telinga saudara mendengar. Karena apa saudara? Cara membangun iman itu ada di ayat 27. Kuncinya di situ. Ayat 27 berkatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Mendengar. Saya compare dengan Roma pasal ke-7, pasal 10 ayat yang ke-17. Roma mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Match banget, klop banget. Iman bisa timbul karena apa? Karena pendengaran. Kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar kesaksian, kita mengamini. Saat ada orang yang berkhotbah, saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengamini. Walaupun belum kelihatan, masalah besok masih ada. Banyak orang yang di PHK, saya banyak beberapa teman saya di PHK. Barusan ini malah kakak sepupu saya di PHK. Kita cuma ngomong apa? Ayo punya iman sama-sama. Gak enak, sangat gak enak. Dan kita berusaha mulai melamar kerja. Masa bisa? Pasti bisa. Tuhan pasti tolong anaknya. Tuhan gak akan biarkan anaknya itu mati atau binasa. Tuhan gak segitu. Tuhan pasti tolong anaknya. Saya yakin dan percaya. Saudara kalau memperkatakan iman, jiwa, pikiran saudara itu akan tercover sama Roh Kudus, diselubungi. Tidak ada yang bisa menjamah saudara, siapapun dan apapun itu. Imannya yang goyang, mulailah bangun kembali jam-jam doa saudara. Saya nggak minta saudara untuk bangun jam-jam doa langsung 1 jam. Bingung, nanti 1 jam tidur malah. Tapi saya ingin saudara membangun jam-jam doa, fokus sama Tuhan waktu 10 menit. Kalian melihat Korea aja, itu bisa berjam-jam, berepisode-episode. Masa bangun sama Tuhan 10 menit jam? Atau setengah jam saja dengan Tuhan? Masa nggak bisa? Luangkan waktu. Luangkan waktu. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Rasul Petrus berkatakan seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Sebab Ia, Tuhan Yesus yang memelihara kamu. Tuhan Yesus memelihara saudara dan saya. Serahkan kekhawatiran. Lek mau nangis-nangis sama aku. Katakan Tuhan aku gak bisa kuat. Ya, lu butuh campur tangan Tuhan. Tuhan imanku goyah. Imanku rapuh, ya. Maka itu kita butuh Tuhan. Maka dari itu saudaraku, datang sama Tuhan. Orang yang letih lesu berbeban berat, datang sama Tuhan akan dapat kelegaan. Itu ya dan amin. Satu sharing saya penutupnya adalah bulan lalu tanggal 12 Agustus saya mengalami momen prewedding. Di tanggal 11 malam hujan deras di Surabaya. Tanggal 12 pagi kita harus sudah ada di salon. Saya dengan pasangan saya. Setelah jam 2 kita berangkat, puji Tuhan hujannya sudah reda, masih gerimis, walaupun masih gerimis. Kemudian pasangan saya di retouch, saya tidur, karena saya nggak di retouch, saya cuma didempul pakai bedak, itu jam 6-an. Tapi saya dapat kabar,
sama fotografer saya bahwa tempat yang saya sudah tentukan itu ditutup. Tempat shoot saya untuk foto ditutup. Saya cuma ngomong, ya apa ini? Fotografer saya bilang, ayo kumpul di studio dulu dah. Kita nanti bincang-bincang di sana. Oke. Sepanjang perjalanan saya percaya Tuhan pasti tolong. Saya cuma ngomong, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Saat kita sudah kumpul di studio, kita lakukan fotografer di studio dulu sebentar, sambil kita bincang-bincang mau di mana. Singkat cerita, kita ambil di satu daerah di Madura, sama yang tempat spot kita yang sore, kita diganti pagi. Fotografer saya cuma ngomong, saya nggak pernah foto di tempat ini yang pagi, tapi kita coba yuk. Oke, kita coba. Fotonya lancar dari pagi, siang kita kembali ke studio lagi, kita makan siang, baru kita balik ke Madura, sekitar jam 3 sorean kita kembali ke Madura. Di dalam perjalanan ke Suramadu, itu sudah mendung. Saya sudah lihat di Madura itu petang. Langitnya sudah petang banget. Saya cuma ngomong, Tuhan, anak-anakmu bentar lagi mau prewedding di tempat sana. Izinkan, dan Tuhan pasti memberikan terbaik untuk anak-anakmu. Sungguhan apa yang terjadi saudara setelah saya berdoa itu? Langit langsung cerah? Tidak, mulailah gerimis terjadi. Bukan gerimis lagi, mulailah hujan terjadi di sana. Semakin hari semakin mendekati, semakin deras juga terjadi. Sopir saya yang waktu rencar, sopirnya saya udah ngomong, jangan noleh ke saya, dia ngomong, Pak, gimana nih, hujan. Pasangan saya tahu itu hujan. Dia pura-pura tutup mata, dia pura-pura itu. Saya cuma noleh, dia tahu saya noleh. Padahal sudah saya doa. Apa yang terjadi? Ya udah, jalan aja Pak. Selama saya nggak dapat telepon dari fotografernya, tetap jalan. Jalan kita sampai ke Madura. Sampai di tempatnya masih hujan. Sampai kita foto, udah mulai gerimis, kita foto. Foto, ambil spot-spotnya, foto, masih gerimis, ya sudahlah, nggak apa-apa. Daripada nggak sama sekali dapatnya, saya udah cuti 1 hari itu, masa cuti lagi, potong gaji nanti. Saya doa lagi, Tuhan, saya pilih tempatnya di sini tujuannya apa sih? Ada dapat sunsetnya Tuhan. Ya mohon Tuhan, sayangilah anakmu ini, kasihlah kita sunsetmu. Udah jam 4:30 saudara. Udah mulai, ya apa ini? Saya tanya sama fotografer, ya apa ya? Masa gak dapat sunset? Tunggu bentar ya Bet ya. Ini udah mulai reda sih, udah gak hujan. Tunggu bentar lah. Wah, saling menguatkan. Puji Tuhan saya punya vendor-vendor yang menguatkan saya saudara. Dan pasangan saya juga menguatkan. Percaya dengan imanku, Tuhan pasti tolong kita. Apa yang terjadi saudara? Jam 5:15 saya ingat, atau jam 5:10 menit. Fotografer yang ngomong, Bet, ayo naik ke atas. Oke, kita naik, kita foto. Warna awannya itu berbeda saudara. Dari mendung kayak pelangi, berubah jadi warna orange. Gitu. Tapi nggak muncul. Mataharinya nggak muncul, belum muncul. Ambil dulu aja, shoot. Pas jam 5, mulailah muncul matahari itu. Dan fotografer cuma ngomong gini, ini pertama kalinya aku foto tanpa mengedit awan-awan ini. Dan di pas tengah-tengah itu, benar-benar Tuhan ngasih kita background yang luar biasa bagus sekali. Saya ngomong gini hampir nangis saudara. Karena saya sama pasangan saya ngalami hal yang ini loh mujizat Tuhan. Iman yang membawa mujizat itu seperti itu loh. Saat ada iman, pengharapan muncul. Saudara nggak akan bisa menerka apa yang Tuhan berikan pada saudara. Itu melebihi daripada apa yang saudara pikirkan.
apa yang timbul di dalam hati saudara dan apa yang saudara rancangkan melebihi itu semua. Tuhan mengasihi saudara dan saya itu segitu besar. Masa saudara nggak percaya sama Tuhan? Kalau kita punya kuasa yang terbatas, kita punya batasan, yuk datang sama Tuhan yang punya kuasa yang tanpa batas. Tuhan cuma butuh iman saudara, pengakuan imanmu sama Tuhan. Bukannya lari, tapi semakin mendekat sama Tuhan. Saudara mengalami masalah, saudara mengalami belenggu dalam dosa, mendekat sama Tuhan, bukan lari daripada Tuhan. Tuhan mau, walaupun kamu kotor, walaupun kamu, Tuhan aku najis, mendekat, Tuhan ngomong datang sama aku. Karena aku yang bisa melayakkan kamu, karena aku bisa menyucikan kamu, karena aku bisa menguduskan kamu, hanya aku, kata Tuhan. Yuk datang sama Tuhan. Tuhan cuma butuh imanmu saja. Oke saudaraku, saya nggak perpanjang lagi. Saya baca sekali lagi 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dalam renungan hari ini dapat membangkitkan iman saudara. Renungan hari ini saudara dapat mengalami mujizat. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah Kau bagikan untuk kami semua. Tentang iman, percaya penuh sama Engkau. Walaupun badai hidup menerpa kami Tuhan, tapi iman kami padamu semakin kuat dan semakin kokoh untuk bergantung. Karena kami percaya saat kami punya iman Tuhan, percaya penuh sama Engkau Yesus, mujizat Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti menolong kami. Bangkitkan iman kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Tidak hanya cuma anak muda, tapi orang tua kami ya Bapak. Orang-orang yang mendengarkan, yang melihat video ini ya Tuhan. Bangkitkan iman mereka semua. Roh Kudus jamah hari di dalam nama Yesus. Biar mujizat Tuhan terjadi dalam rumah-rumah mereka, terjadi dalam pekerjaan mereka, terjadi dalam usaha mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biar firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Tidak hanya kami mendengar saja, tapi kami bisa menjadi kesaksian, pembawa kesaksian berikutnya, bahwa Yesus kami sangat-sangat amat luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita dengan menyanyikan sebuah lagu. Terima kasih Bapak. Tak pernah tinggalkan berbuat tantangan. Yesus, Kaulah Tuhan. Selagi jatuh Engkau
batu goyah Tuhan, angkat kami Bapa. Ingatkan kami akan kasih-Mu Tuhan. Biarkan setiap kami Kau pulihkan keluarga kami, Kau pulihkan keuangan kami Tuhan, Kau pulihkan pendidikan kami, Kau pulihkan kerohanian kami Tuhan. Semuanya Tuhan kami percaya Engkaulah segalanya yang kami butuhkan. Saat kami memandang kepadamu, semua yang kami butuhkan Tuhan sudah Engkau sediakan. Semua yang kami butuhkan Tuhan Kau pulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang penuh dengan kasih. Biarkan setiap kami Kau berkati Tuhan dimanapun kami berada. Biarkan kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Tiba saatnya kami mengakhiri ibadah ini. Kau memberkati setiap kami dengan kasih. Kau memberkati setiap kami dengan urapan yang baru, dengan roh yang segar Tuhan, yang baru, yang kuat Tuhan di dalam Engkau. Biarkan setiap kami mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, Engkau satu-satunya yang kami butuhkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless.